Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK, mantan Menko Polhukam di era Pak Joko Widodo, Mahfud MD, yang sepertinya ingin sekali Pak Jokowi itu diadili. Setelah Mahfud MD mempersoalkan kereta cepat Wus, kali ini Mahfud MD mempersoalkan IKN. Mahfud mengatakan adanya dugaan korupsi di IKN dan minta Pak Prabowo Subianto untuk segera menyelesaikan dugaan korupsi di IKN. Argumen dari Mahfud MD ini yang terus-terusan menyerang dan menyudutkan Pak Jokowi mendapat bantahan dari Fahri Hamzah dan juga Pak Yas Subiakto. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, langsung saja kita saksikan videonya berikut ini. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut kasus proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur nyaris sama dengan kereta cepat Wus. Mahfud menyebut proyek IKN ini juga berpotensi besar masuk pelanggaran pidana. Lantas Mahfud mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah hukum dua kasus itu. Menurut Mahfud, itu penting dilakukan agar tak lagi ada presiden bahwa setiap presiden akan meninggalkan masalah hukum bagi pemimpin selanjutnya. Jokowi layak diselidik kalau melihat dari gegap gempita ini, ya tanpa harus secara mutlak mengaitkan dengan orang seperti Pak Jokowi gitu, ya kayaknya memang layak diselidik. Saya memasok atau melihat ini dalam cara berpikir begini. Makanya itu nanti kita lingkup tentang cara melihat transisi. Saya dengan Pak Ketum dulu meyakinkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo untuk berkongsi, berrekonsiliasi. Dan alhamdulillah hasilnya baik. Mereka bergabung dan kita menang gitu. Dan sekarang kita adalah menjadi bagian dari pemenang. Jangan sampai kita menyesali ya rekonsiliasi yang kita yang membuat. Sebenarnya kita ini penyokong dari gagasan rekonsiliasi. Nah, termasuk juga dalam cara kita melihat sequence dari kebijakan, termasuk infrastruktur dalam hal ini. Jadi apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi itu jangan dirusak, tapi dilihat sebagai kontinuasi, keberlanjutan dari apa yang ada. Infrastruktur misalnya, kita mesti membela apa yang sudah dilakukan itu, tapi bahwa itu sudah ada, maka selanjutnya adalah kita melengkapi. Kami di perumahan misalnya ingin semua infrastruktur Pak Jokowi itu tinggal ditaruh rumah aja. Karena infrastruktur itu seperti jalan misalnya, itu adalah TOD dia, Transit Oriented Development. Di mana ada infrastruktur harusnya di situ ada rumah supaya orang tuh jalan kaki, naik kereta, pulang naik kereta, dan harga transportasi menjadi murah. Sehingga orang tuh hidup jangan lebih layak karena biaya hidup yang lebih murah. IKN termasuk kita bahas ya, menurut saya ya nggak boleh lari dari situ. Itu juga demikian. Apa sih salahnya membangun kota? Ya, orang konglomerat yang bikin kota, masa negara nggak boleh bangun kota? Letakkanlah IKN itu dalam tangga kita dalam 100 tahun 2045 nanti. Kita perlu wajah baru, kita perlu perspektif baru. Indonesia ini belum punya kota yang melambangkan dan meringkas negara yang rumit ini gitu. Orang kalau pergi ke Australia, pergi ke Canberra, seluruh cerita tentang Australia ada di sana. Orang pergi ke Washington DC, seluruh cerita tentang Indonesia ada di sana. Tentang Amerika. Nah, kita itu mau kemana? Untuk menjelaskan Indonesia. Jadi menurut saya paling tidak tugas IKN itu sebagai diorama bagi Indonesia untuk mengembalikan memori kolektif kita sebagai bangsa. Ada fungsinya. Nggak usah kita, ini udah selesai investasinya, udah ratusan triliun, masa disesali terus-menerus. Ya, kita mesti melihat ke depan, dan saya percaya apa yang ada ini, kita sebagai partai yang berideologi rekonsiliasi, saya kira harus bisa melihat kebaikan dari semua pemimpin. Kita nggak mau terjebak kepada memaki-maki masa lalu sehingga kita gelap masa depannya. Nah, mungkin di basis dari cara berpikir kebijakan publik itu harus juga rekonsiliatif caranya supaya kita enak ngomongnya. Tuh, dengerin Mahfud MD. Hai. Waktu jabat Menko Polhukam, waktu jadi menterinya Pak Jokowi, kan Pak Mahfud juga pernah ke IKN, sangat mendukung IKN. Kok sekarang baru keluar-keluar? Lagi kalian tuduhkan Pak Jokowi itu sebagai koruptor yang harus dihukum, harus dimacam-macamkan. Dia presiden yang baru turun kemarin, ya,
selama 10 tahun sudah membuat Indonesia ini luar biasa. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa dia presiden luar biasa yang pernah ada. Gitu. Ya, kalau mau jujur sebenarnya kalau mau diadukan ya kenapa tidak Pak SBY, Megawati itu juga kita adukan ke KPK. Karena mereka juga tidak baik-baik amat selama menjabat jadi presiden, apalagi Megawati. Kan kita tahu Indosat dijual, Blok Tangguh di luar dijual, mengeluarkan surat keterangan lunas PLBI, tanker dan sebagainya. Itu sebenarnya kan kalau justru itu yang wajar kalau mau diaudit, dibuktikan bahwasanya di sana tidak terjadi apa-apa. Ini kan bicara hukum ya, Pak SBY maunya. Kan tidak salah juga dipanggil gitu kan. Kalau memang mau fair gitu, jangan cuma Jokowi aja kalian fokus gitu. Nah, kita coba lihat ya, ini fakta. Kalau kalian bicara soal hutang dan sebagainya, Pak Jokowi itu kan dianggap presiden yang paling berhutang paling banyak. Waktu Gus Dur turun, Indonesia tuh meninggalkan hutang 38 miliar dolar. Begitu diganti Megawati 3 tahun, hutangnya naik per 100% menjadi 75 miliar dolar. Begitu SBY 2 periode, hutangnya naik lagi 120% menjadi 168 dolar. 168 miliar dolar. Nah, Pak Jokowi turun, itu utangnya dari 168 naik ke 200 miliar dolar. Naiknya cuma 11%. Nah, kalau kita bandingin pembangunannya, Megawati yang paling jublok. Di zaman dia 3 tahun aja lepas Indosat, Blok Tangguh, segala macam yang tadi saya sebut itu. Pak SBY apa yang dibangun? Gitu. Kalau Jokowi, satu saja, udah selalu kita bicarakan bahwa nol saja ya. Di zaman Pak SBY salah satunya Hambalang yang mangkrak. Yang sampai dengan saat ini nggak tahu itu ceritanya seperti apa ya. Zaman Pak Jokowi 10 tahun dia membangun rata-rata 235 km jalan tol. Zaman SBY cuma 35 km per tahun, sama-sama 10 tahun. Apalagi zaman Soeharto cuma 18 atau 19 km per tahun. Jadi kalau dibilang achievement-nya, pencapaiannya itu dibandingin SBY, Jokowi dari satu sisi jalan tol sudah 600% di atas SBY, di atas Soeharto itu udah 1200%. Itu saja, belum lagi yang lain-lain. Dan Jokowi lah presiden yang 10 kali datang ke Papua. Jokowi lah yang membangun bendungan di NTT. Dan banyak lagi, ada Freeport, ada segala macam, sudah berpuluh kali kita bahas. Tapi kalian kan membutakan diri, mentulikan mata, seolah-olah orang yang begitu berjasa terhadap negara ini, kalian anggap itu tidak ada. Sakit kalian itu sebenarnya. Sakitnya parah kalian. Cuma kami tahu, karena kalian bagian daripada 16% dan 24% itu. Kami tidak berharap kalian bisa membaik. Memang sudah akut kalian parah sakitnya kan. Cuma ini menguatkan kami bahwa kami pendukung Jokowi Prabowo inilah yang berdiri di tempat yang tidak salah gitu. Ya kan, kami orang yang tahu berterima kasih terhadap pemimpin dan negara ini. Betul. Gitu. Ya, jadi kami makin kuat hati bersikukuh di sini karena kami benar gitu. Ini murni politik. Ini murni politik. Karena? Ini murni politik. Jadi begini, ini kan diawali dengan Prof Mahfud ya, yang membuat sakit hati. Perbandingan serampangan antara WUS dengan kereta cepat yang ada di Arab Saudi ya, yang ada di Arab Saudi. Dan kami menemukan bahwa ini nggak apple to apple. Ternyata kereta cepat yang di Arab Saudi itu adalah kereta kargo plus penumpang. Dan kecepatan maksimalnya juga cuma 200 km per jam. Nah ini harga relnya beda ya, dan lain-lain ya. Sementara WUS yang ada di Indonesia, itu kereta penumpang dengan kecepatan maksimal 400 km per jam lebih. Tapi kan memang yang dipakai itu hanya 350 km per jam lebih. Dan perlu diingat ya, WUS itu memerlukan pembangunan 13 terowongan. Sementara di Arab Saudi kan nggak ada ya. Di Arab Saudi itu disebutnya itu land bridge saja, dia di atas tanah yang datar aja gitu. Dan 58,5% ya dari jalur WUS itu adalah jalan layang yang panjangnya 83 km. Oke, Mas Uki, kalau tadi mengatakan kalau ini politis, untuk apa? Apakah untuk mendegradasi Pak Jokowi? Ya, Pak Jokowi itu kan memang kalau diomongin selalu rame ya. Saya juga nggak tahu sebenarnya ya. Tapi memang ada ya, kami menangkap. Tapi nggak elok lah kalau misalnya saya angkat di sini, kita nanti topiknya berubah lagi ya. Nah, itulah video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Apa pendapat kalian teman-teman? Sekali lagi silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Saya Akbar CK, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye-bye.